teman-teman, ketemu lagi dengan Dako-chan Fams Channel, dimana kamu bisa menikmati keseruan kami jalan-jalan, family activity, belanja kebutuhan keluarga. Pokoknya apa aja deh yang bisa bikin kamu sekeluarga bisa happy di Weekend Inspo kami. Weekend Inspo perdana kita mau jalan-jalan di Bogor. Lebih tepatnya ke Taman Safari sih. Kalian pasti udah lihat ada patung binatang di sebelah kanan tadi. Pasti udah tahu dong ini belokan mana bagi teman-teman yang sering banget main ke daerah Bogor di setiap weekend. Pasti udah tau lah ini mau ke Taman Safari. Ya, kali ini kita cari yang deket-deket dulu karena waktu itu Twin juga udah pengen banget keluar dan kita bingung mau kemana. Jadi kita pergi ke Taman Safari guys. Kita waktu itu pergi di minggu ketiga di bulan Januari. Ini hints buat kalian yang mau jalan-jalan sekitar Bogor ataupun ke Taman Safari. Itu wajib banget. Kapan sepinya itu kita yakin bahwa ada di minggu ketiga setiap bulan. Percaya deh. Kenapa? Karena mungkin bisa dibilang itu tanggal tua kali ya. Jadi kita simpan duitnya di awal bulan, kita baru jalan-jalan di akhir bulan. Dan kenapa kita pede banget nih bakalan sepi? Menurut pengalaman sih kita selalu pergi di weekend ketiga setiap bulan. Itu tempat wisata most of all sepi sih. Jadi kita gunain kesempatan itu buat ya bisa jalan-jalan bareng keluarga. Jadi kita tahan-tahan dulu, nggak pergi-pergi ke tempat wisata, tapi kita pergi di saat yang tepat, yaitu di week ketiga di setiap bulan. Aduh, aku kasih tau hints ini, nanti kalian semua juga pergi di week ketiga lagi, jadi nggak jadi hints lagi. Ya udahlah ya, kita berbagi informasi. Karena pada saat itu kita juga jalan di hari Minggu. Itu kenapa kita selalu jalan di hari Minggu, karena anggapannya bahwa orang-orang pada pulang ke Jakarta, kita baru naik ke Bogor. Walaupun besokannya anak-anak pada sekolah sih aku yakin. Cuma saat ini yang paling the best untuk bawa balita, bawa kakak itu memang di hari Minggu. Karena Sabtunya biasanya kakaknya les dan juga dedinya masih ada kerjaan. Ya udahlah, kita pergi ngalah di hari Minggu walaupun capek-capek besoknya Senin, tapi harapannya bisa semangat beraktivitas lagi nanti di hari Senin karena kita udah refresh di hari Minggunya. Capek dikit, it's okay lah, akan pay off terbayarkan dengan semangatnya di hari Senin. Nggak usah ngeluh-ngeluh lagi ya. Ini kita masuk ke gate-nya, biasa bayar dulu. Kebetulan kita udah pesan duluan ya di aplikasi online untuk tiketnya biar lebih gampang. Karena kan kita bawa pericil-pericil dan cashless juga nih kebiasaan. Jadi udah kita tinggal scan doang, bayar additional parkir ini buat teman-teman. Info untuk bayar parkir 25.000 ya untuk mobil. Tapi untuk tiket kalian bisa cek di aplikasi online, banyak kok yang jual. Untuk weekend harganya pasti beda memang. Tapi ya mau gimana lagi, Senin sampai Jumat orang-orang kerja. Jadi ya udah kita weekend aja gitu jalannya. Perdana kita masuk ke wahana, bukan wahana sih, ke kandang sih. Kita jalan sekitar kandang-kandang. Di sini anak-anak udah mulai excited banget, walaupun ya tahu sendiri ya cuaca Bogor, hujan, berhenti, kabut, badai, itu bisa setiap jam beda-beda. Jadi ya kita berdoa semoga hari ini diberi kecerahan, ataupun kalau hujan ya kita nggak lagi di luar. Itu aja doanya. Semoga dikabulin ya. Perjalanan kita menuju hutan. Nih bisa udah kelihatan muka-muka excitednya si Gia, udah langsung ngeliat gajah, dan Gio juga tuh di belakang udah mulai lihat-lihat gajah gendut, udah dada-dada. Mereka udah excited banget sih pasti bilang kita mau lihat binatang. Walaupun di sini nanti kalian bisa lihat perbedaan Gia dan Gio itu gimana excitednya. Beda banget satu sama lain. Yang suka binatang sama yang ya ngeri-ngeri dikit sama binatang. Ini mereka senang banget nih. Perdana dia lihat gajah di kandang pertama maksudnya. Kandang pertama kita ngeliat gajah dulu di sini. Gajahnya lagi dikasih makan sarapan kali ya, brunch waktu itu. Karena kita sampai sana tuh sekitar jam 10-an. Itu mereka lagi brunch, kita tontonin mereka makan. Si
Oh iya nih juga Gia. Oh hujan dia seneng banget tuh kalau hujan. Malah seneng basah-basahan, nggak mau ditutup jendelanya padahal basah itu udah mukanya juga. Dan lihat gajah lagi lihat gajah seneng banget dipanggil-panggilin, dikasih nama satu-satu, ngoceh. Sayang banget ya ini suaranya nggak ada. Nggak tahu kenapa saat itu kameranya lagi error, kayak kepenuhan memori deh. Maklum ya, ibu-ibu anak 3, anaknya lagi tumbuh kembang, dikit-dikit video, habislah memori. Tapi nggak apa-apa, kapan lagi kan, biar bisa dikenang di kemudian hari. Jadi ya nikmatin aja langganan iCloud-nya, diperbanyak, bertera-tera, nggak masalah deh, yang penting bisa ngelihat mereka waktu kecil. Karena memori itu nggak bisa diulang 2 kali guys, waktu itu nggak bisa diputar balik. Jadi ya udahlah, nikmatin aja. Kita juga kerja buat mereka, biarin aja kita simpan semua memori baiknya, buang memori buruknya. Ini udah nunjuk tuh, di depan udah ada rusa kalau nggak salah, udah ada rusa. Si Gia udah nunjuk udah pengen main, mau dipanggilin. Itu padahal di luar hujan ya, anak-anak masih aja semangat. Gak apa-apa, basah-basah dikit. Yang penting mereka happy deh, yang penting gak basah kuyup. Nah, selanjutnya kita di kandang. Aku lupa lagi nih namanya apa ya. Sejenis kerbau, tapi tanduknya lihat sendiri deh, gede banget. Agak serem sih, dia berhenti di tengah-tengah, jadi kita harus minggir. Pas kita buka jendela, mereka tuh lihat hidungnya, udah langsung minta makan. Lihat si Gia mundur. Kalau lihat dari bayangan dia mundur teratur, dia rasa diserang. Anaknya langsung minta duduk di belakang, ketakutan. Sedangkan di belakang tuh Gia udah pengen banget ngasih makan. Tapi sayangnya karena pada ketakutan, karena kayaknya nih kerbau atau ya, maaf ya teman-teman, aku lupa itu namanya apa. Cuma sejenis kerbau. Nah, next ada hints. Ada kuda Daniel, hippo. Aduh, ini mirip banget kayak Daddy, jadi gemes banget. Tapi cuma sebentar, tapi tenang guys, nanti kita akan ngeliat hippo-hippo lainnya. Kayaknya nih si hipponya lagi nyebrang nih. Biasanya dia ada di tengah-tengah atau di akhir kandang, tapi nyasar di situ. Nah, nih dadah, halo. Ketemu sama unta, kandang kedua itu unta. Jadi lumayan banyak jenisnya ya, kayak ada unta punduk 1, punduk 2, ada yang warnanya putih, ada yang warna coklat. Nah, kita lihat mukanya Gia kepo. Tapi balik lagi, dia masih trauma sama kerbau atau sejenis kerbau rusa tadi itu yang ada tanduknya gede. Dia masih ketakutan. Nah, jadi dia ngelihat unta lehernya panjang, maju-maju, dia mundur deh tuh. Di kandang ini lumayan antri, mungkin karena kandang kedua kali ya, orang-orang di depan kita tuh masih pada excited banget, kayak mau ngasih makan, padahal kandangnya tuh jauh. Maksudnya nggak kayak rusa yang dibiarin bebas, yang bisa nyamperin jendela kita. Kalau si unta ini dihalangi tembok, bukan tembok sih, lebih tinggi dia dari jalanan. Jadi kayaknya dia nggak berani buat turun juga karena ada pembatasnya gitu. Jadi yang ada dia minta makan, lehernya maju-maju gitu. Lumayan serem juga sih, walaupun pasti lebih jauh sih ke jalanan, dan dia nggak mungkin turun juga minta makan ke kita. Nah itu yang tadi aku bilang, ada unta yang warnanya coklat, ada yang warna putih, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek tuh, lucu banget ya, punya janggut dia. Nggak tahu deh nih cewek apa cowok ya, gimana cara bedainnya aku juga nggak tahu guys. Lihat mukanya Gio, masih penasaran ini apa. Nah ini nih, dia ada dada, terus lucu deh, unta yang ini ngikutin kita sampai akhir. Lucu. Dia sambil itu mulutnya di
nggak tahu ngapain. Nah selanjutnya nih ada unta punuk 2 kalau nggak salah, tapi tadi juga punuknya 2 ya, tapi jenisnya kayak berbeda deh. Nah, ini mereka udah dapat makanan kayaknya, jadi nggak yang maju-maju, nggak yang agresif tuh, bahkan ada yang dari tidur tuh bangun, oh udah pagi gitu kalian. Ini Gio masih kepo, di belakang Gio udah lihat-lihat mau cari tahu apa lagi ya, apa binatang apa lagi yang bisa aku lihat ya. Karena kalau nggak salah sampai kandang untanya sampai situ deh guys. Di depan tuh masih ada kandang lain, cuman ya kita lihat nih apa. Nah, ini Gia ini lagi super centil banget. Jadi kalau ngeliat muka dia sendiri di kamera suka ekspresif, entah ngapain aja. Lucu sih. Anaknya lagi suka ngoceh sebetulnya, jadi omongan bahasa planet keluar semua gitu, ngerti nggak ngerti tapi lucu aja gitu. Jadi dia tutup mulut, kenapa ya? Kalau nggak salah di depan itu ada kandang tapir ya, nggak salah, dan itu campur lumpur gitu, jadi kayaknya agak bau, jadi dia tutup mulut. Tapi tetap kepo gitu, dia sapa-sapa gitu. Si Gio juga udah sini gitu, karena mungkin ngelihat kalau tadi kerbau bisa nyamperin gitu. Udah di belakang Gio udah siap mau ngasih wortel, mau ngasih makan. Oh ya nih ada rusa juga di kandang sini guys tuh. Kita coba, si Gia masih takut nggak ya gitu. Nah itu di belakang kakak juga ngasih makan rusa tuh, disamperin. Tapi Gia yang mundur, tapi dadinya jorokin, ayo sana kasih makan kata dia. Dan ini POV dari belakang gitu, Gio ngasih makan sama Mbak Nina. Dia berani gitu yang deket-deket gitu, walaupun disamperin sama rusa dia tetap aja kepalanya keluar gitu, nggak takut kayak Gia mundur. Dia coba ngeliatin, oh dimakan wortel ya. Mukanya explore gitu, lagi makan, rusanya banyak, kenapa pada nyamperin gitu kayak. Dan si kakak seneng banget ngasih makanin terus gitu, setiap rusa yang ketemu dia absen satu-satu buat masih kekeh biar Gia berani kita pegangin. Tapi tetapnya dia takut dan cuma dia mundur, jadi ya ngajin lagi deh Gia ngasih makan. Udah pengen biar dia ada sensasi ditarik-tariknya wortel gitu, tetep aja nggak mau, udah trauma di awal tadi. Nah ini sekarang gantian POV kalau anak-anak ada di kandang sisi sebelahnya Dedi. Jadi itu suka banget ngisengin anak-anaknya tuh, walaupun anaknya takut tetep aja dijorokin lagi. Ayo lihat situ, lihat. Di belakang kakak juga seneng nih sisinya dia, akhirnya kebagian ngeliat di sini. Kalau nggak salah kandang beruang madu deh, kalau nggak salah ya, yang di sisi kanan tuh. Iya benar, beruang gitu. Nah ini kalau di belakang si Gio pindah, jadi setiap ada di kandang sisi kanan Gio tuh pindah ke kanan, kalau ada di sisi kiri Gio pindah sisi kiri. Dia fleksibel ini anak, mumpung anaknya berani gitu, jadi ya udah suruh dia lihat kanan kiri binatang apa ini. Nah ini dijelasin sama kakaknya itu, tuh. Wah itu berarti kandang monyet. Lihat deh mukanya gemes banget, ngikutin gimana caranya kalau monyet. Waktu itu pernah diajarin karena suka nonton film ada gorilanya, terus diajarin ini loh suara gorila, ini loh suara monyet, jadi dia setiap lihat ada monyet, ada gorila, dia pasti gebuk-gebuk dadanya sampai Nah ini dia seneng banget ngeliat monyet, tuh masih kayak peluk. Nah ya, si panse atau monyet ya. Di bawahnya juga ada kandang angsa, tapi kita nggak ngeliat angsanya sih. Nah itu seneng banget itu, akhirnya Gio ngeliat monkey ya, monyet. Nah, ini anak
nggak lihat binatang sibuk aja, nggak tahu ngapain aja, dia pegang, dia mainin, dia acak-acak. Mungkin dia lebih ke hewan air ya, dia kalau hewan air senang. Nah ini kita di kandang macan gitu, nggak ada tulisan ditutup sih, mungkin karena binatangnya jauh kali ya, itu memang ada jurang dulu baru kandang si macan ini. Nah serunya taman safari itu karena dia mau bentuk sesuai habitatnya kayaknya, jadi kayak kita banyak banget ngeliat sungai-sungai buatan yang ngalir ngelewatin jalanan. Lumayan lah cuci-cuci ban, tapi walaupun jalanannya di taman safari ini gak berlumpur ya, tapi ya lumayan, mungkin ban mobilnya kalau ngerem itu panas kena air ya jadi adem gitu. So tau aja sih ini. Nah ini balik masih ada di sisi sebelah kanan, itu binatang apa ya? Oh, jerapah. Kebetulan pada saat pergi ini Geo pasti bilang kita mau ngeliat binatang gitu, dia masukin mainan jerapah ke tasnya. Nah ini dia ketemu aslinya tuh, seneng banget dia, itu jerapah gitu. Mami bilang mana tadi mainannya, terus dia mikir di mana ya aku taruh tadi mainannya. Nah ini balik lagi si anak centil ini, dia lapar rupanya deh tadi cranky, jadi kita kasih cemilan aja deh, karena takut ngasih makan binatang, dianya aja yang kita kasih makan. Dikasih snack favoritnya dia, dipegang, ya ngemil-ngemil deh, mungkin dia lagi lapar, suka ngeliatin binatang dikasih makan, kok aku enggak gitu. Nah selanjutnya ini kandang apa ya, binturong itu kayak mungkin apa sih, lumayan binatang yang kayaknya dulu ada dipelihara seorang YouTuber gitu yang dari Bandung, ada binturong gitu. Nah ini binatangnya tuh, dia kepo apa itu ya, dia yang dia tahu itu cuma meong gitu, dia suka banget sama kucing, jadi kalau ngeliat kayak macan, singa itu dia bilang meong gitu. Jadi dia senang banget ngeliat yang bentukannya kayak kucing gitu, walaupun kucingnya gede, dia bilang meow gitu. Ini masih kayaknya anaknya ngantuk juga, padahal sepanjang jalan dia juga tidur gitu, pas mau sampai baru pada bangun, tapi kayak masih loading, terus tiba-tiba diserang sama binatang tadi tuh yang kayak kerbau, jadi dia trauma gitu. Jadi si kakak juga explore binatang apa lagi ya Mami, binatang apa lagi di sebelah kanan, dia cari-cari tahu, dia lagi seneng nih baca ini habitatnya di mana, dari mana. Kayak dia komentarin tadi ada binatang apa kok katanya dari Indonesia, tapi kok ada Malaysianya, Kalimantan dan Malaysia gitu, dia komentarin aja. Nah kan lagi-lagi kita ketemu sungai buatan yang ngalir di jalan, seru sih. Di sini ada tulisan kalau beruntung kamu akan lihat berang-berang ya, tapi kita coba cari mana, nggak ada berang-berang, sungai doang, nggak ada binatang. Ada apa di sini, kita cari apa di pinggir-pinggir, nggak ada gitu. Nah, ini si kakak lagi ngeliat apa ya, oh ini balik lagi nih di kandang, ini di kandang yang kayak kerbau tadi itu. Aku juga gak ngerti tuh kenapa tadi di depan ada, di sini juga ada, jalan sendiri kali binatangnya, atau mungkin nyebrang gitu. Karena setahu aku taman safari ini sebetulnya kandangnya kita dibikin muter gitu, jadi ada dua sisi, jadi bisa ngeliat itu lagi ini karena dia nyebrang. Nah ini dia, ini hipokerdil kerdil tapi bulat ya, lucu banget dia. Nyaruh sama lumpur gitu kayak batu, jadi kita pikir itu tadi apa ya, batu licin gitu ya. Ya Allah, hiponya kekenyangan, tidur guys, tidur ya, yang berenang, enjoy the weekend kayaknya tuh, menyelam gitu. Nah ini nih kayak batu, kayak kue, kayak roti, lucu banget, mulus banget, lagi tidur
kayak kekenyangan abis dapet sarapan gitu, tidur gitu, kebanyakan karbo kayaknya gitu. Lucu banget kayak Dadi. Nah ini habitatnya berang-berang. Ini POV dari kakak Luna ngeliat berang-berang katanya dari atas. Terus ntar lucu deh guys, berang-berangnya berantem. Gimana nih? Mereka berantem, seru banget, lucu banget. Nah sekarang kita ada di kandang Giant Eland. Kalau aku search di Google ini bisa dibilang rusa besar gitu. Jadi dia habitatnya itu ada di Afrika, atau mungkin bisa disebut juga antelope gitu. Jadi dia itu rusa yang besar. Jadi kalau biasanya kita ngelihat rusa tuh kecil-kecil, ini rusanya gede banget gitu, tinggi, gede, tanduknya tajam banget. Nah, Luna coba untuk kasih makan, tapi dia juga ngeri banget, deket banget gitu sama kaca. Dia juga takut nggak jadi. Tadi yang mau ngasih makan tapi takut. Nah ini juga balik lagi ada ketemu jerapah lainnya. Kali ini jerapahnya lebih banyak ya guys. Lumayan ada 1, 2, 3, 4 sampai 5 jerapah di sini. Nah ini Gio seneng ketemu jerapah lagi. Diliatin aja. Dia serius banget sih kalau ngeliatin binatang. Perbedaannya apa, nanti tiba-tiba nengok itu dikasih tahu itu tuh jerapah gitu, lehernya panjang gitu. Dia suka banget sama binatang gitu, nggak ada takutnya dia. Nah di habitat kandang ini tuh selain jerapah ada banyak, kayak rusa-rusa juga seneng banget main kesini deh. Jadi rusa tuh di mana-mana ada guys. Jadi kayak dia ngikutin mobil-mobil di mana yang ngasih makan itu dia pasti ke situ gitu. Nah ini ada antelope yang kecil gitu ada di pinggiran. Lagi-lagi kakak Luna coba mau kasih makan. Wah dia melototin, serem juga guys. Salah satu tanduknya tuh kayaknya patah ya, atau copot gitu. Kalau dilihat tuh tumpul sebelah, yang satu tajam gitu. Nah ini coba dikasih makan. Dia seneng. Kayak lama-lama mereka itu taman safari nggak usah kasih budget buat makan siang deh. Kayak dari para pengunjung suka dikasih makan, satu mobil satu makanan, kenyang deh. Nah kali ini gantian nih Gio yang ada di depan. Gantian dia pengen ngelihat binatang juga dari deket. Yang kalau di belakang itu kaca jendelanya cuma bisa sampai setengah. Nah kalau di depan ini bisa full kebuka. Tuh lihat how happy he is. Seneng banget kan dia tuh kalau ngelihat binatang, udah excited. Nah di depan itu lagi-lagi kita antri. Nah di sini ada monyet guys. Agak takut-takut juga kan, biasanya monyet itu jahil ya, takut tiba-tiba masuk aja gitu kan, karena jendelanya dibuka lumayan cukup gede full, tapi monyetnya cuma ngeliatin doang. Kayak nungguin dikasih makanan gitu. Tapi emang monyet makan wortel. Soalnya sebagian besar pengunjung itu pasti bawanya wortel. Nah ini ketemu rusanya cuma nggak ada tanduknya. Itu Gio nggak ada takutnya juga sih, dia tetap aja ngeliat ke luar gitu, ngeliat dikasih makan sama kakaknya. Cuma kali ini dia nggak mau ngasih makan sih, dia cuma ngeliatin aja, explore aja, ngeliat ada apa lagi. Tapi ya Gio nggak takut sih, kalau dia mungkin takut karena shock di awal tadi itu. Nah di beberapa pengunjung ngasih makan lagi, antara lain pisang, wortel itu yang biasanya kita bisa beli di bawah gitu, di pinggir-pinggir jalan sebelum kita sampai ke taman safari. Itu banyak banget yang jual. Jadi karena di taman safarinya sendiri nggak menyediakan menjual untuk makanan-makanan hewan-hewan yang ada di sini. Jadi biasanya kita beli di luar untuk dikasih makan di dalam. Padahal udah banyak banget larangan untuk tidak memberi makan hewan gitu ya.
Tapi ya experience-nya di situ sih, berhadapan langsung sama hewan, terus kasih makan langsung gitu. Jadi ya percuma kalau kita nggak ngasih makan, cuma ngeliatin doang di dalam mobil kita yang dikandangin ya kan. Dan ini dia, aduh gemes banget dia ngeliat ini jerapahnya paling bersih, paling putih di antara jerapah yang lain. Dia lagi makan, nggak mau diganggu, dan dia nggak maju-maju cari makan gitu. Nah, dadah gitu. Dia dadah-dadahin jerapahnya sambil ngeliat-ngeliat. Kayaknya dia juga udah ngantuk gitu kalau ngeliat dari matanya tuh, agak ngantuk nih anak nih. Karena cuaca di Bogor hujan berhenti, jadi udah banyak pohon-pohon adem, tambah dingin pula. Ini udah mulai jahil dia kan, udah nggak fokus nih ngeliatin binatang. Nah, ini ada gazelle atau rusa kita sebutnya, tapi lucu banget ya, itu tanduknya melintir. Akhirnya nih Gio kasih makan. Agak serem tuh lihat tanduknya tajam di ujung gitu, takut tiba-tiba nyusuk. Nah nih si Gio agak nunduk ngeliat, takutnya kalau misalkan bangun itu si rusanya, aduh ngebayanginnya enggak deh, amit-amit. Cuma ya namanya ibu-ibu harus waspada ya, apalagi anaknya nggak bisa diem gitu kan. Akses kesananya juga gampang, itu kebuka semua jendelanya, takut juga gitu. Nah di depan ini kita lagi ngantri kalau nggak salah ngeliat binatang. Oh ya, rusa lagi tuh, lihat dia berani deket-deket, bahkan mau dicium gitu. Nah kalau dilihat tuh dia nggak geli gitu. Kalau dia tuh gelian anaknya, nah dia nggak geli gitu. Padahal deket banget, kayak face to face dia mau cium tuh, gitu. Kalau tuh dia mau nyosor mau cium, sangkanya boneka kali ya. Padahal ini binatang beneran, tapi dia nggak takut. Jadi kita cuma dadahin gitu, tapi tetap aja kepalanya maju-maju keluar. Agak waspada sih, tapi ya nggak apa-apa deh, mumpung anaknya berani, dan ini juga rusa. Jadi ya insya Allah nggak bahaya gitu. Di depan itu masih ngantri, tapi dia tetap liatin aja. Ini agak ekstrim juga sih guys. Aku buka jendelanya full gitu, jadi full akses kalau binatang bisa masuk gitu. Kepalanya sih, walaupun bukan sebadan-badan. Nah ini kita ke kandang Anoa. Anoa itu ya rata-rata jenis binatang-binatang Afrika sama-sama ya, kayak rusa, anoa, tadi kayak antelope yang habitatnya ada di savana gitu, yang padang rumput gitu. Para herbivore nyari makan gitu. Nah ini kita menuju ke kandang selanjutnya. Terlihat anaknya sudah tidak bisa diam, anaknya udah mau keluar, ngeri juga tuh kan, udah nungging. Ini kalau di jalan nggak boleh ya guys. Adegan berbahaya ini, nggak boleh dibuka gede-gede. Tapi karena kita jalannya pelan-pelan, ya udah buat experience anaknya ngasih makan. Jadi ya dengan pengawasan yang ketat dan hati-hati. Ini anaknya kecewa, rusanya nggak mau dikasih makan. Jadi mau dimainin sama dia, tapi karena ya ini kita tahan, nanti aja dikasih makan gitu. Jadi dia sabar, dia liatin ini wortelnya. Jadi mau kasih makan, nurut dia. Kalau dia tuh lebih nurut, dibilang jangan, ya udah dia nggak akan lakuin gitu. Anaknya kalem. Beda sama kembarannya yang satu, mau dia gitu. Tapi gemes sih, lucu banget. Nah, ini kita mau coba kasih makan, tapi kayaknya itu nih. Tapi kayaknya binatang lainnya nggak ada. Ini kita menuju ke kandang selanjutnya. Ya mau ngasih makan, tapi karena belum ada binatangnya, ya udah ditahan dulu.
nanti dikasih lagi. Ya kayaknya nih mau ke kandang macan deh. Biasanya antri kan, karena pintunya itu buka tutup otomatis supaya macannya nggak keluar kali. Karena penjagaannya kan lumayan ketat juga di sana. Dan ini anaknya selfie. Hai, iseng jahil. Liatin tuh bibirnya, giginya udah hampir lengkap guys. Gerahamnya juga udah ada, gemes banget deh. Jadi makan apa aja udah bisa gitu. Cuma ya masalah ibu-ibu zaman sekarang anak GTM udah pusing deh tuh. Makanya kita ajarin ngasih makan binatang supaya dia harapannya nafsu makan gitu, ngeliat wortel mau gitu. Dia explore lagi kameranya dan iseng banget ini. Aduh, masker dadinya dibuang. Tapi kan kita nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Nih anaknya jahil. Mominya ikutan eksis dada. Oh, ini dia mau kiss. My sweet boy. Itu dia bilang tuh, dia buang maskernya keluar. Terus mominya ngoceh-ngoceh ngomel. mominya ya, tapi namanya anak ya, pasti ada aja kelakuannya. Ini kita di kandang babi. Baru lihat nih babi, kayak ada tanduknya di depan. Babi rusa namanya, itu tadi ada contekannya. Babi rusa. Ini babi atau rusa? Bingung ya. Babi tapi punya tanduk kayak rusa, mungkin kayak gitu. Nah sekarang lanjut nih ke kandang lion atau singa. Sebetulnya kayaknya kita udah sampai di kandang macan deh. Tadi yang singa nggak sempet kerekam karena yang di belakang itu si Princess cranky, nangis. Jadilah maunya ngediemin dulu anaknya. Nah di sini kita skip aja, langsung masuk ke kandang harimau Kalimantan. Jadi settingannya ini kandang kalau nggak salah kayak di Kalimantan gitu, kebun sawit. Nah jadi kayak di bentukannya tuh kayak seakan-akan kita ada di hutan Kalimantan sesuai dengan habitatnya dia. Nah ini sebetulnya di suaranya maminya heboh banget tuh. Itu ada macan mondar-mandir gitu. Dan juga ada mobil yang berhenti juga, kayaknya di dalam tuh dia lagi ngerekam juga nih. Atau lagi video call kali, ngasih tau anaknya ini macan. Gak mungkin sih, kayaknya anaknya pasti diajak terus dia senang banget sama macan. Di sini tuh kita nggak boleh buka jendela sama sekali ya guys. Jadi benar-benar harus ketutup rapat, dan sebetulnya sih nggak boleh berhenti. Nah bingung nih kenapa mobil ini berhenti. Takutnya kan mungkin disangkanya macan mau ngapain gitu, jadi ancaman. Jadi bisa jadi malah diserang, agak serem sih. Di sini ada kalau nggak salah sekitar 3 sama 4 mobil patroli. Nah tuh kayak yang di depan tuh satu, dia udah pakai toa, udah teriak-teriak, ayo jalan terus, jangan berhenti gitu. Tapi tetap bandel aja itu tadi mobil hitam tadi. Nah ini harimau-harimaunya pada tidur siang guys. Meow. Menurut Gay itu meow ya? Nih meow putih nih. Meow putih. Mana? Oh iya di sana dia tapi. Meow. Nah itu tadi seperti aku bilang, Gay itu kalau ngeliat kucing dia pasti panggil miau gitu. Jadi tadi lihatlah kucing belang besar, disangka dia itu miau. Untung nggak dibuka tuh, bisa digendong kali sama Gea karena suka banget sama kucing. Nah ini selanjutnya kita ada di African Village. Kalau nggak salah ini kandang terakhir deh guys, karena di sini isinya sama binatang-binatang Afrika gitu. Dan kalau misalkan kita ke African Village nih biasanya nih pasti di mobil kita setel lagu Lion Sleep. Kalau buat teman-teman yang tahu,
di film Lion King itu ada teman-temannya Lion King itu kalau nyanyi awembawe awembawe awembawe. Ada yang tahu nggak ya kira-kira lagu itu? Aku juga baru tahu judulnya kalau misalkan ke Taman Safari itu nge-search lagu itu pas masuk ke African Village tadi, gerbang tadi, kita pasti langsung puter lagu itu. Aduh. Dia ngeliatin hipo ya? Ya, mana hiponya hilang? Umpat. Ya, main tak umpat. Hipo. Awembawe, 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 awembawe. Hipo. Nah, heboh banget ya mami yang ngeliat hipo. Gemes banget, hipo tuh bulet kayak, sedangkan dia hidupnya kayak santai banget, makanya dia bisa sebulet itu. Tadi udah dengar juga mami konser lagu Awembawe Awembawe. Nah, setelah African Village tadi kita bakal ketemu sama tempat parkir. Nah, ini tempat parkir di Blok A. Kita sempat berhenti dulu karena anak-anak mungkin udah bosan di mobil ya. Jadi kita berhenti dulu makan sebetulnya, tapi nggak kerekam guys karena udah lapar banget. Cuaca dingin, cari makanan, cari tempatnya juga lumayan susah karena waktu itu udah jam makan siang gitu. Kita lanjut lagi jalan-jalan. Kali ini kita menonton Cowboy Show. Itu udah jam 4. Jadi kita udah mepet banget waktunya. Nah, kalau denger di sini kita ngos-ngosan banget. Nah, untuk menuju ke Cowboy Show ini guys, ini jalanannya tanjakannya luar biasa. Kebayang dong untuk mommy yang gendut kayak gini jalan sambil ngos-ngosan, terus nih mbak-mbaknya pada gendong situ, ini tuh beratnya kayak apa. Wah, struggling banget nih. Si kakak juga udah batuk-batuk soalnya kayak kita kayak lari-lari ngejar karena memang show-nya itu jam 4 guys. Kita buru-buru pengen banget nonton si Cowboy Show, walaupun udah setiap kita kesini kita pasti nonton ini gitu. Kalau nggak ini lumba-lumba, pokoknya setidaknya nonton salah satu pertunjukannya yang ada di Taman Safari. Worth it to see sih guys. Konsepnya oke banget. Jadi ya sayangnya aja kita nggak boleh ngerekam di sini. Nah, kita masuk tuh di pintu paling ujung. Kebayang tuh abis tanjakan kita masih harus jalan jauh sampai ujung. Dan di sini udah kayak mereka udah pengenalan pemain. Kita masuk, untungnya belum mulai. Kita masuk, kita cari tempat duduk, pas lihat jeng. Loh, masih kosong. Kita disuruh di ujung. Sebel sih, cuman ya udahlah, mungkin biar penontonnya dapat point of view yang banyak gitu. Dan di sini kita disamperin, bilang dilarang ngerekam, maaf nggak boleh ngerekam gitu. Setelah acara selesai ya nonton, banyak dardernya. Nih anak-anak udah pada ngantuk tapi pengen tidur mungkin pas lihat show, tapi banyak yang ngagetin gitu, darderdor. Jadilah ada api di mana-mana, jadi mereka nggak tidur, malah melotot aja, tapi matanya udah berlinang air mata, udah ngantuk kayak pengen merem gitu. Nah, selesai sampai di sini guys perjalanan Taman Safari kita kali ini. Dan di sini nih kakak cerita lagi nih, cerita gimana dia nonton gitu. Di video bagus nggak aku? Kurang lebih inilah keseharian keseruan kita di weekend bulan Januari ini, jalan-jalan ke Taman Safari. Ingat guys, ini minggu ketiga. Kalau mau sepi kan kalian lihat sendiri kan tadi, nggak terlalu rame, nggak terlalu macet di Taman Safarinya. Pokoknya wajib deh kalian ikutin tips aku yang tadi. Ini perjalanan pulang kita pastikan kita sholat dulu sebelum nanti kita jalan turun ke bawah. Dan kayaknya kita udah gak mampir-mampir lagi deh guys, langsung gas pulang ke rumah kayaknya. Soalnya udah cukup sore waktu itu, kita selesai habis pertunjukan jam 4, selesai jam 5. Terus kita takut gelap di jalan dan besok
Jadi harus kembali bekerja, mencari pundi-pundi uang buat kita bisa jalan-jalan lagi. Thank you ya semua yang udah nontonin video perjalanan kita di Taman Safari. Walaupun cuma di mobil doang, aku harap keseruannya juga nyampe di kalian. Aku doain yang belum pernah ke Taman Safari bisa dapat segera rezeki untuk bisa jalan-jalan main di sini. Gak perlu khawatir, gak perlu punya mobil karena di sini juga udah ada bus yang bisa bawa kalian muter-muter. Jadi kalian bisa kesini naik travel atau apapun. Nah di sininya nggak harus punya mobil untuk bisa muterin Taman Safari. Juga udah ada bus yang bisa nganterin kalian muter-muter. Nah ini sebetulnya Gia pas lagi minggir dia ngomong pizza jelas banget. Sebetulnya mau direkam cuman ya nggak tahu nih handphonenya Mommy minta diganti atau minta dibeliin kamera nih supaya ada suaranya. Segitu aja guys keseruan Dako-chan Family. Semoga bisa jadi inspirasi kalian. Dan jangan pernah kapok untuk nontonin channel Dako-chan Family karena di sini kita bisa kasih kalian sedikit inspirasi weekend mau kemana. Semoga cukup menghibur kalian. Dan sampai jumpa di next vlog. Bye bye. Happy weekend for everyone.